Hadamang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang merusak bangunan SDN Baros Mandiri Kota Cimahi. Sempat tertimbun longsor selama 2 jam, seorang penambang pasir di Kabupaten Sukabumi ditemukan selamat. Korban tewas akibat keracunan setelah pesta miras oplosan di Subang menjadi 15 orang. 4 orang masih dirawat di rumah sakit. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Talun, Sumedang. Kebakaran berkobar di bagian atap rumah. Sebuah bangunan rumah kontrakan 3 pintu di lingkungan Tegal Sari, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Rabu petang terbakar. Api berkobar hebat di bagian atap sehingga membuat warga khawatir kebakaran merembet ke rumah lain di sekitarnya. Seorang ibu dan anak penghuni kontrakan hanya bisa menangis melihat tempat tinggalnya dilalap api. Menurut salah satu penghuni rumah, awalnya ia sempat mencium bau asap dan api pertama kali terlihat di kamar salah satu kontrakan. Ketahuannya sama bapak saya ada asapnya udah di dalam kamar gitu. Kontrakan yang satu lagi. Rumahnya yang 3 kontrakan. 3 kontrakan. Ini kontrakan semua ya? Kontrakan semua. 2 unit damkar berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Petugas damkar sempat kesulitan mendapatkan air serta aliran listrik di sekitar kontrakan yang belum dipadamkan. Penyebab kebakaran kemungkinan dari konsleting listrik, kemungkinan. Ada kendala nggak Pak? Kendalanya sumber air terlalu agak jauh, jadi kami agak telat untuk suplai yang keduanya. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara 10 orang penghuni kontrakan untuk sementara mengungsi ke rumah warga. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Cimahi Rabu siang. Tiupan angin kencang membuat sejumlah fasilitas sekolah SDN Baros Mandiri mengalami kerusakan. Video amatir rekaman warga ini menunjukkan hujan deras disertai angin kencang yang melanda di sejumlah titik wilayah Kota Cimahi. Beberapa sepeda motor yang terparkir berjatuhan hingga rusak karena tak kuat menahan kencangnya angin di Jalan Mahar Martanegara. Puluhan siswa dan guru SDN Baros Mandiri di kawasan Baros berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri dari amukan angin kencang. Peristiwa hujan deras disertai angin yang berlangsung sekitar 1 jam ini juga merusak beberapa fasilitas sekolah. Sejumlah jendela kaca hancur, 2 pintu kelas jebol dan ratusan buku di perpustakaan ikut rusak diterpa tiupan angin dan hujan. Beruntung, tak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Roboh gitu pintu, langsung angin, aku nengok belakang sudah terbang si jendela gitu. Jadi itu mah spontan. Jadi kita nggak tahu akan ada peristiwa segini, tapi alhamdulillah kita selamat semuanya. Walaupun saya di rumah, saya ndelidik Pak, saya nyuruh anak-anak tiarap, merayap keluar. Karena perasaan pintu roboh, jadi karena terganjal pintu, jadi pintu menghalangi kita keluar. Untuk memulihkan trauma siswa dan guru, pihak sekolah mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara kegiatan aktivitas belajar hingga akhir pekan ini. Sekolah juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperbaiki beberapa kerusakan yang terjadi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 1 orang penambang pasir yang tengah bekerja nyaris tewas setelah tertimbun tebing pasir yang longsor di Kampung Cilitung, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Meski sempat tertimbun selama 2 jam, korban akhirnya bisa ditemukan dalam kondisi hidup.
Rabu petang, nyawa Misja, seorang penambang pasir di Kampung Cilutung, Desa Girijaya, Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi ini akhirnya bisa diselamatkan warga dan petugas gabungan setelah sempat terkubur 2 jam dalam longsoran tebing pasir. Sebelumnya pukul 13.55 korban bersama 2 orang rekannya, Uca dan Hendy, tengah mengambil pasir di tempat tersebut. Namun naas, tiba-tiba tebing di atas mereka longsor. Uca dan Hendy berhasil menghindar, sedang Misja tertimbun longsoran pasir. Korban yang mengalami luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi. Pada waktu saat nambang terjadi ada longsor, karena ketinggian 4 meter, akhirnya ada longsor, tanah itu menimpa saudara Misja. Polisi menyatakan akan melakukan pendekatan kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas penambangan pasir. Penambangan pasir di wilayah ini berada di tanah milik pribadi, namun banyak yang tidak memiliki izin. Untuk mencegah korban jiwa akibat longsor susulan, lokasi penambangan dipasangi garis polisi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah SPBU di Kota Sukabumi terbakar saat sebuah angkot tengah mengisi BBM. Kebakaran diduga akibat penggunaan ponsel berulang kali saat pengisian bahan bakar. Rekaman video ini menunjukkan saat kebakaran melanda sebuah SPBU di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros, Sukabumi. Sebelum api berkobar, sebuah angkot dan beberapa kendaraan lainnya tengah mengisi BBM. Namun tiba-tiba, api muncul melalap angkot dan mesin pompa bensin di dekatnya. Akibat kebakaran tersebut, 1 unit mobil angkot terbakar dan operasional SPBU dihentikan sementara. Menurut Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas, Hiswana Migas Sukabumi, perbaikan SPBU bisa memakan waktu 2 bulan sehingga tidak bisa melayani kebutuhan masyarakat akan BBM. Sedang kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 1 hingga 1,5 miliar rupiah. Desember ini, tahun baru ini sudah beroperasi kembali, diusahakan seperti itu. Kisaran kerugiannya berapa Pak kalau dari? Kisaran 1 M-an lebih lah. Kalau dari fisik-fisiknya itu sekitar 700, saya lihat nih ya 700-800 jutaan, tapi ada kerugian lain mungkin menunggu masa tunggu itu pasti termasuk kerugian. Menurut keterangan sejumlah saksi dan rekaman video, kebakaran dipicu penggunaan ponsel di lingkungan SPBU. Menurut pengakuan sopir angkot, saat mengisi BBM, ia menerima telepon sebanyak 5 kali. Dan setelah itu, dispenser BBM langsung meledak dan membakar seluruh angkot beserta dispenser BBM. Akibat kejadian tersebut, kaki sopir angkot mengalami luka bakar. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Teror bom Molotov yang menimpa sekolah milik pesantren di Purwakarta terus diselidiki polisi. Selain memeriksa para saksi, lokasi meledaknya bom kini pun dipasang garis polisi. Satuan Reserse Kriminal dan tim Inafis Polres Purwakarta melakukan olah TKP di lokasi teror bom Molotov di sekolah milik pesantren Ibnu Sina, Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta. Tim memeriksa sekitar lokasi, lalu memasangi garis polisi di titik bom Molotov yang jatuh dan meledak di area lapangan sekolah SMP Ibnu Sina. Polisi menyatakan sudah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman kamera CCTV milik warga yang ada di sekitar TKP. Dari hasil olah TKP, tim Inafis menemukan pecahan botol yang berbau bahan bakar, kain terbakar, dan kertas terbakar. Belum diketahui siapa pelaku dan apa motif pelemparan bom Molotov tersebut. Tadi malam kita melakukan olah TKP, sampai siang tadi kita temukan pecahan botol yang diduga diisi dengan bahan bakar, kemudian ada bekas kain yang terbakar, kemudian ada bekas kertas yang terbakar. Teror bom di SMP Ibnu Sina terjadi Selasa malam pukul 22. Bom Molotov yang dilemparkan sempat mengenai pohon dan jatuh di lapangan, sehingga tidak mengenai bangunan yang diduga menjadi target pelemparan bom. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.